Kemudian yang terdapat di dalam aplikasi ini adalah distribusi beban kerja. Kita mulai dari ini, minggu ketiga tanggal 13 itu, yang 13 Juli. Itu apa yang kita laksanakan untuk kegiatan kepengawasan? Yang pertama, mengevaluasi program pengawas, itu terlaksana 12,5 jam. Kemudian melaksanakan kegiatan pembinaan guru 12,5 jam. Melaksanakan pembinaan kepala. Kemudian melaksanakan kegiatan pemantauan 8 standar, itu diperkirakan 10 jam. Kemudian untuk kegiatan pembimbingan dan pelatihan 2,5 jam. Setelah ditotal, pelaksanaan kegiatan adalah 37,5 jam. Dan ini 37,5 jam ini adalah ketentuan yang tercantum di dalam regulasi bahwa pengawas melaksanakan kinerja selama 37,5 jam dalam 1 minggu. Oke, kita kembali ke depan. Selanjutnya, cetak bukti kunjungan. Oke, di dalam aplikasi ini kunjungan ke madrasahnya sudah tersedia secara sendiri, kemudian jenis kunjungannya juga sudah tertulis. Hasil kunjungannya ini yang nanti Bapak dan Ibu sekalian tulis dengan tangan, kemudian tanda tangan dan stempel madrasah yang dikunjungi. Ini untuk menjadi bukti bahwa Bapak dan Ibu sekalian para pengawas sudah sampai ke madrasah binaan. Selanjutnya ada pula rekap kunjungan. Jadi kalau tadi jadwal secara umum kita belum bisa melihat MI 1 MI binaan itu akan dikunjungi pada hari apa saja. Ini setelah kita melihat rekapitulasi, ini kita dapat mengetahui keteraturannya. Misalnya MI Al-Hikmah 1 Benda akan dikunjungi pada tanggal 13 bulan 7, 10 bulan 8, tanggal 7 bulan 9, tanggal 5 bulan 10, tanggal 2 bulan 11. Materi kunjungannya apa? 1. Melaksanakan pembinaan program perencanaan pembelajaran guru kelas 1. Kemudian pemantauan standar isi bagi kepala madrasah pada MI Al-Hikmah 1. Ada 2 aktivitas dalam 1 kunjungan, yakni kegiatan pembinaan dan yang kedua kegiatan pemantauan. Pada pertemuan berikutnya tanggal 10 bulan 8, materi kunjungannya sudah berbeda. Contoh, pembinaan pelaksanaan pembelajaran. Kalau tadi materinya perencanaan, sekarang sudah pelaksanaan. Kalau tadi materinya objeknya guru kelas 1, sekarang guru kelas 2. Kemudian kalau tadi yang pertama adalah pemantauan, maka kalau pertemuan yang selanjutnya adalah pembinaan manajerial. Begitu selanjutnya, ini sehingga diharapkan dalam 1 semester Bapak dan Ibu pengawas sudah melaksanakan pembinaan berupa perencanaan, pelaksanaan, penilaian, kemudian tugas tambahan guru. Kemudian untuk kegiatan pembinaan kepala juga meliputi 3 macam, yakni pembinaan manajerial,
pembinaan supervisi dan monitoring kepala madrasah, kemudian pembinaan manajemen sumber daya madrasah. Itu nanti kalau sudah ini siap, sudah jadi, itu nanti Bapak dan Ibu sekalian sudah siap dengan rekap masing-masing madrasah. Sebagai contoh yang kedua, MI Al-Hikmah 2, kunjungannya tanggal ini. Nah, Bapak dan sekalian, jadi keteraturan ditunjukkan bahwa satu MI binaan, maka pertemuannya itu tetap setiap hari Senin. MI yang kedua setiap hari Selasa. MI yang ketiga setiap hari Kamis. MI yang keempat setiap hari Jumat dan seterusnya. Kemudian durasi kunjungannya juga sudah tersaji secara rapi. Kalau MI Al-Hikmah 1 kita dalam satu semester itu melaksanakan kunjungan berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali kunjungan. Maka di MI Al-Hikmah 2 ini juga 7 kali kunjungan dengan materi yang sama dengan MI di atasnya. Selanjutnya MI binaan yang ke bawahnya juga mendapatkan jatah atau porsi kunjungan yang sama kecuali kalau ada hari libur. Maka di dalam jadwalnya akan tertulis libur nasional. Nah, oke, selanjutnya juga ada jadwal penilaian, ada instrumen monitoring, ada cetak instrumen. Ini instrumen yang sudah disediakan. Kalau tadi kami sudah menyampaikan bahwa di dalam jadwal itu ada jadwal pembinaan, ada jadwal pemantauan, ada jadwal pembimbingan, dan ada jadwal penilaian. Maka apa yang akan kita bawa pada saat pelaksanaan kunjungan tersebut, materi di dalam jadwal sudah kami sajikan materinya di bawah ini. Sebagai contoh, instrumen kegiatan pembinaan administrasi, tinggal klik, tinggal cetak. Selanjutnya yang kedua ada pula pembinaan pembelajaran. Oke, tinggal cetak. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian, hasil kunjungannya ini akan dikelola pada segmen yang ketiga, yakni pada saat kegiatan non tatap muka. Sehingga dengan jadwal ini memiliki agenda yang jelas setiap harinya selama satu semester, disertai dengan dokumen-dokumen yang tersedia. Dan yang terakhir yang belum saya tunjukkan, ini ada pula surat-surat keterangan. Saya sesuaikan dengan buku panduan kepengawasan. Contoh, surat keterangan pembinaan. Ini tinggal diisi. Kalau ini nama nanti ketika Bapak dan sekalian tadi input data sudah berganti nama menjadi nama Bapak atau Ibu sekalian secara otomatis. Bapak dan sekalian tinggal mengisi materinya apa kayak gitu. Nah, selanjutnya apabila Bapak dan Ibu sekalian para pengawas ingin apa yang tertulis ini itu didokumenkan, maka kami sudah menyediakan cover. Ini covernya. Syukur kalau printer Bapak dan Ibu sekalian berwarna, diprint pakai kertas tebal, kemudian dijilid, insya Allah akan menjadi dokumen yang cukup
Bagus. Selanjutnya kalau madrasah memiliki kalender pendidikan, kita juga sudah menyajikan kalender kepengawasan. Dalam aplikasi ini tidak ada satupun yang kami kunci, sehingga ketika nanti waktunya mau mencetak, ini bisa saja langsung diganti warnanya oleh Bapak dan Ibu sekalian dengan setting ini. Tinggal gelapkan, kemudian kita pilih putih, print langsung dengan menggunakan kertas A4. Nah, oke. Bagaimana kalau misalnya jadwalnya ini ingin dirombak? Wah, misalnya ada pengawas yang menginginkan supervisi pelaksanaan pembelajaran pengen diperbanyak. Maka Bapak dan Ibu sekalian cukup tinggal klik setting kegiatan kepengawasan di sini. Klik ini ya. Ini juga sudah tersaji jadwal mulai hari Rabu tanggal 1 bulan 7. Oh maaf, ini yang merah-merah ini mestinya harusnya saya sembunyikan, belum saya sembunyikan. Nanti insya Allah saya sembunyikan. Jadi tanggal 1 bulan 7 2020, jenis kegiatannya membuat laporan kepengawasan. Ini kok laporan semua? Ya karena memang pada tanggal 1 bulan 7 2020 itu madrasah sedang libur, sehingga pengawas cukup membuat kegiatan-kegiatan, apakah itu berupa laporan, apakah itu kegiatan evaluasi, apakah merupakan kegiatan program dan sebagainya. Dan nanti secara rinci ini kita lihat di sampingnya satu kegiatan ini. Nah, bagaimana kalau kepenginnya bahwa di dalam hari libur ini kita hanya membuat program saja? Tinggal klik saja di sini. Klik. Di sini akan muncul tanda list. Klik tanda list, menyusun program. Klik tanda list di sini, misalnya mengevaluasi. Nah, ini untuk setting kegiatan ini diperlukan apabila menurut Bapak dan Ibu sekalian input data tadi ternyata ada yang ingin diubah, maka yang dilakukan adalah ini. Dan ini pun tugas kepengawasannya sudah tersedia di sini. Dan perlu saya sampaikan, apa yang ada di sini, ini adalah tugas-tugas yang diperlukan oleh pengawas yang tercantum di dalam buku panduan kerja pengawas yang diterbitkan tahun 2017. Kemudian ke bawahnya juga seperti itu. Misalnya pada hari Senin tanggal 13 bulan 7 2020 kunjungan ke MI Al-Hikmah 1, acaranya pembinaan program perencanaan pembelajaran. Maka tinggal klik di sini, tinggal pilih klik listnya. Nah, yang ada di dalam list ini juga aktivitas pembinaan terhadap guru. Kemudian materi kunjungannya, wah saya kok senangnya dengan kelas 2, maka guru kelas 2, klik di sini ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk melaksanakan setting kegiatan itu lokasinya di sini Pak Bu. Jadi tidak perlu merubah di sini. Nanti kalau sudah ada perubahan di sini, maka semua dokumen yang ada di sini itu sudah berubah dengan sendirinya. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan aplikasi agenda kepengawasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.